warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyid. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran di tafsir Al-Quran, yaitu kita masih mempelajari bab 2. Karena di bab 2 ini materi yang kita pelajari cukup banyak, lumayan ya. Nah, kemarin terakhir kita belajar tentang mu'aradatul Quran, yaitu pertentangan kepada Al-Quran, terhadap Al-Quran. Pertentangan, penyesatan kepada Al-Quran, ya, penyimpangan kepada Al-Quran. Ini di judul materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, ternyata dalam materi ini itu ada beberapa poin yang terdapat di mu'aradatul Quran ini. Insyaallah ada sekitar 6 poin. Untuk kemarin yang saya sudah sampaikan itu baru 1 poin saja, ya, dan sisanya ada 5 poin. Nah, untuk pada hari ini, pelajaran hari ini, Ustazah akan sampaikan lagi 4 poin selanjutnya, karena di poin yang karena di poin yang kelima ini juga pembahasannya lumayan banyak. Jadi saya tidak sampaikan semuanya dulu, agar walaupun saya menyampaikan sedikit, tapi setidaknya kalian mengikuti dan bisa memahaminya. Nah, sekarang nanti silahkan kalian dengarkan, pahami, simak dari awal sampai akhir, ya, dipahami perlahan. Setidaknya kalian mengikuti, menyerap ke dalam pikiran kalian, ke dalam hati kalian, sehingga kalian belajarnya juga harus semangat, ya. Nah, setelah kita pelajari untuk materi kemarin itu tentang tantangan kepada orang-orang yang tidak beriman, ya, yaitu Allah menurunkan tantangan kepada mereka secara bertahap, dan mulai silahkan kalian coba buat yang semisal Al-Quran. Pertama, dengan menantang dengan satu Al-Quran, coba ciptakan Al-Quran, buatlah hal yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian diturunkan 10 surat Al-Quran. Kemudian setelah itu 1 surat Al-Quran. Ya, Allah menantang mereka secara perlahan, bertahap, tetapi tetap saja mereka tidak bisa melakukannya. Nah, untuk sekarang yang poin yang kedua, tantangan terhadap Al-Quran atau penyimpangan terhadap Al-Quran ini, ya, dijelaskan bahwasanya al-bashar mahma kanu min al-'ilmi wal fahmi fala budda an yaqa minhumul khata' was sahw. Ya, sekalipun mereka membuat Al-Quran bukan membuat Al-Quran, tetapi membuat hal yang serupa, hal yang semisal dengan Al-Quran, walaupun dengan ilmu dan kefahaman mereka yang sangat tinggi, ya, tetapi tetap saja mereka itu pasti ada di dalamnya kesalahan dan kekurangannya. Ya, walaupun mereka membuatnya dengan mungkin ilmu mereka tinggi atau pemahaman mereka luas, tapi tetap saja mereka tidak akan sampai sempurna membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, dan mereka tidak akan bisa, karena mereka masih belum mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jikalau Al-Quran memang bukan datang dari Allah, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya pasti terdapat perselisihan, kekurangan, ya, dan juga tidak akan mungkin terjaga. Ya, di sini dijelaskan kama qala ta'ala walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau misalkan Al-Quran memang bukan turun atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah di dalamnya itu terdapat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Nah, sedangkan Al-Quran itu tidak akan mungkin, karena Al-Quran itu memang kalamullah ta'ala al-munazzalu ilan Nabi SAW. Al-Quran memang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pedoman hidup bagi kita semua. Nah, walakinahu salimu min ay naqsin aw khata'in aw ta'arud.
Nah, tetapi Al-Quran ini isinya itu dia banyak hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Selamat dari penyesatan, selamat dari perselisihan, selamat dari pengurangan dan perubahan. Ya, selamat dari kesalahan juga. Itu isinya semuanya adalah hikmah, rahmat, tentang keadilan. Ya. Nah, kalaupun orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang berselisih, dan orang-orang yang menyimpang menantang Al-Quran, kalaupun mereka bertanya, misalkan si A adalah orang yang sangat ilmunya bagus dan mereka sangat tidak mereka itu sangat tidak percaya kepada Al-Quran dan ingin menanyakan kepada siapapun yang berilmu lebih tinggi. Si A bertanya ke si B, ilmu si A itu dia tinggi, kemudian si B itu dia ahli ilmu juga. Nah, si A bertanya kepada si B, maka tetap saja, bertanya untuk mencari kebenaran, maka tetap saja nanti hasilnya malah akan membuktikan bahwasanya Al-Quran itu memang datang dari Allah, dan Allah lah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan barang siapa orang yang masih mengingkari Al-Quran, menantang Al-Quran, maka itu datang dari apa di sini dikatakan min aqlihil marid, itu datang dari akalnya yang sakit atau orang gila, ya. Dan kefahamannya itu meleset, salah. Jika dikatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan min indi ghairillah, laisa min indi ghairillah, itu berarti si orang tersebut dia akal, hati, pikirannya itu mempunyai penyakit. Nah, di sini jelaskan kama qala ta'ala innal ladzina kafaru bi dzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Ya. Di sini berarti Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 41 42, ya, dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an, ya, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an, ketika datang kepada mereka dari sisi Allah, benar-benar akan diazab di hari kiamat. Ya, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tersebut, tidak mengimani. Nah, kemudian sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, lagi sangat kokoh, tidak ada orang yang bisa memanipulasinya dan juga tidak ada orang yang bisa merubahnya. Ya, karena Al-Quran itu memang terjaga dan dijaga. Maka tidak ada satupun orang yang bisa merubah, menyimpang, mengurangi, menambah. Lain halnya dengan kitab-kitab yang terdahulu. Nah, ya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran itu dan mendustakan saat ia datang kepada mereka, ya, mereka ingkar kepada Al-Quran, maka nanti dia akan celaka dan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia dengan pemuliaan dari Allah dan penjagaannya terhadapnya dari segala perubahan dan pergantian. Nah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Kebatilan tidak akan menyusupinya dari arah manapun, ya. Tidak akan ada orang yang bisa merubahnya, menambahkannya, mengurangi Al-Quran. Tidak akan menyusup ke sana. Dari arah manapun tidak akan ada orang yang bisa. Tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya. Ia terjaga sehingga tidak bisa dikurangi atau ditambah. Diturunkan dari Allah yang bijaksana dengan mengatur segala perkara hamba-hambanya. Dia maha terpuji karena dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya, karena kesempurnaan semuanya milik Allah. Maka Al-Quran yang diwahyukan, ya, kalamullah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad itu memang sudah sempurna dan terjaga. Tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Nah, ini untuk poin yang kedua. Nah, kemudian disusul dengan poin yang ketiga, ya. Di sini dikatakan annallaha takaffala bihadzal Qur'anul azim kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya.
Sesungguhnya Allah itu telah menjaga Al-Qur'an, ya. Makanya kenapa Al-Qur'an itu terjaga dan dijaga? Karena memang benar adanya. Kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an memang wahyu Allah atau kalamullah. Makanya dia sangat terjaga dan dijaga. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Dikatakan sesungguhnya kami nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad SAW, dan kami yang menjaga dan memeliharanya dari tambahan yang akan dibubuhkan padanya atau dikurangi maupun akan hilangnya sesuatu darinya. Ya, maka tidak akan ada perubahan sama sekali dalam Al-Qur'an. Fakullu harfin minhu yantaqilu alafin alaf alam madari tarikh lam yakhtalifu fi harfi wahid minhu. Ya, sepanjang perjalanan sejarah dari zaman ke zaman, dari huruf ke hurufnya itu tidak ada yang berubah, tidak ada dari perputaran sejarah ini, ya, maka tidak akan bisa dirubah dan ditambah ataupun dikurangi, ya, dari huruf ke hurufnya itu. Nah, kemudian di sini dikatakan walau hawala ayyushahshin ayyahrifa fihi aw yazid aw yanqus. Ya, kalaupun seandainya ada seseorang yang ingin mencoba untuk menyesatkan atau memalsukan Al-Qur'an, ya, maka nantinya akan terbuka kejelekannya, ya. Orang yang tadinya akan menjelekkan atau memalsukan Al-Qur'an, maka nanti akhirnya orang tersebutlah yang akan merasa jelek dan terbuka kejelekannya sendiri, ya, kebalikannya. Tapi Al-Qur'an akan tetap selamat. Nah, maka Al-Qur'an akan tetap selamat. Yafsadihul mubasyarah, itu maka terbuka secara langsung kejelekannya itu. Karena Allah Subhanahu wallazi takaffala bihifdzil Qur'an bi khilafi ghairi min kitabis samawiyah allati anzalallahu liqaumin nabi faqat wa laysa li jamil khalqi. Nah, dan Al-Qur'an juga itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, ya. Yang mana kalau misalkan dalam kitab terdahulu berarti kan Injil, Zabur, Taurat. Nah, itu kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad, ya, berarti kepada nabi-nabi Isa, ya, Musa. Nah, itu di sana sampai sekarang masih ada orang yang merubahnya, ya, isinya itu maknanya, lafadznya. Makanya kenapa isinya kadang ada yang beda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, karena kitab tersebut sudah banyak yang merubahnya, maknanya dan sebagainya. Nah, dan disinilah Al-Qur'an sebagai penyempurna. Walaysa jamil khalqi falam yataqaffal bihifdhiha bal wa kullu hifdha ila ittiba'il anbiya falam yahfaduha bal dakhalaha at-tahrif wa at-taghyir mufsid likatsiri min ma'aniha. Nah, karena di sini kitab-kitab terdahulu itu dia tidak terjaga, ya, maknanya, lafadznya itu masih banyak penyimpangan dan penghapusan atau penambahan di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu dia beda dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, Al-Qur'an sebagai penyempurnanya, penyempurna kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Qur'an juga itu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ya, untuk semua makhluk, yaitu untuk kita semua umat di dunia ini, al-imtidadil zaman, sepanjang perjalanan waktu Al-Qur'an itu tidak akan berubah, ya, kan itu risalah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup juga, penutup kitab dari kitab-kitab yang lainnya. Makanya mengapa kita harus mengimaninya bukan mengingkarinya. Fasara Al-Qur'anu mahfuzan fis sudur wa mahfuzan fis sutur. Nah, Al-Qur'an itu maka dia terjaga di dalam hati, di dalam dada terjaga. Nah, kemudian terjaga dalam tulisannya, maknanya, isinya itu sangat-sangat terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya. Nah,
kemudian juga dikatakan ya, fakam min syahshin ijtihad fi tahrif al-ayat al-Qur'an wa tarwijaha 'inda al-muslimin fasur'anu ma yaftadihu amruh. Nah, bagi siapapun orang yang bersungguh-sungguh dia mencari kekurangan Al-Qur'an, kemudian menentang Al-Qur'an, ya, maka nanti akhirnya kejelekannya itu malah akan terbuka, ya, bahkan wayan kasyiful zaifah, ya, kan syif in kasyafa kasyifu itu terbuka kejelekannya. Wa hadisatu tasbitu dzalik. Nah, dan juga di dalam Al-Qur'an itu sudah ditetapkan sejarah-sejarah, ya, entah itu yang lama, yang sejarah yang lama, yang baru, ya, yang belum kita ketahui, yang akan datang, itu sudah tercatat di dalam Al-Qur'an, ya, sampai kaum muslimin yang lainnya juga mereka ikut membenarkan Al-Qur'an tersebut. Nah, maka setelah itu, ya, menjadikan bukti bahwasanya Al-Qur'an itu memang itu kalamullah ta'ala, datang dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW, ya, karena kalau misalkan Al-Qur'an yang buat bukan Allah, di dalamnya pasti ada penyimpangan, banyak sekali penyimpangan. Nah, sedangkan ini adalah tidak akan pernah ada kekurangan, penyimpangan, perubahan, karena terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang keempat, ya, masih mu'aradatul Quran, dikatakan bahwasanya al-injilul azimul ladzi ijtama'a 'alal Qur'an fi tasyri'at, ya. Nah, Al-Qur'an ini sebagai yang melemahkan umat manusia, yang melemahkan, maksudnya melemahkan di sini adalah untuk mengantarkan mereka, ya, bahwasanya kita itu harus mempercayainya, ya, karena kita tidak bisa berkutik tanpa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berisi tentang syariat, hukum-hukum, kisah-kisah, akidah, ya, dan tidak akan mungkin makhluk itu bisa merubahnya, ya, tidak akan bisa dia terpikirkan oleh akal dan kepahaman, karena hanya Allah lah yang bisa, ya, sudah sempurna. Nah, kalaupun ada orang yang ingin membuat ingin membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an untuk mengatur kehidupannya, nah, maka mereka itu tidak akan beruntung dan sia-sia, akan gagal nantinya, ya, apalagi mereka sampai jauh dari Al-Qur'an. Nah, intinya di sini dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu berisi tentang syariat, hukum, kisah, akidah. Tidak ada orang yang bisa kepikir sampai sana walaupun ilmunya tinggi, ya, kepikir oleh akal, ilmuwan filsafat sekalipun tidak akan bisa membuat hal yang semisal dengan Al-Qur'an. Kalaupun ada orang yang ingin membuatnya yang semisal dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan beruntung atau akan sia-sia dan gagal. Nih. Nah, kemudian poin yang kelima di sini dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dia berisi juga atau mengabarkan kita juga terhadap hal-hal yang gaib, al-madhiyah wal mustaqbiliyah, yaitu perkara yang gaib di dalamnya yang belum terjadi ataupun yang akan terjadi. Nah, sebagai makhluk, sebagai manusia, itu tidak akan bisa ada orang yang mengetahui mustaqbal, ya, yang akan datang, itu karena hanya Allah lah yang tahu. Al-madhiyah, hal-hal yang gaib juga, ya, yang belum terjadi itu hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah lah yang tahu, kita tidak akan tahu. Mimma la yumkin aistaqla bashar mahma balagha min al-ilmi, ya, sama, ya, karena itu hal-hal yang seperti itu tidak akan sampai ke dalam otak atau pikiran manusia itu. Seperti halnya pada zaman permulaan badaina, ya, min jihati taqniyah wal alat al-haditsah, ya. Pada zaman permulaan seperti halnya itu, seperti hal-hal yang alat teknik, kemudian teknologi modern, alat-alat yang canggih. Nah, itu tidak ada orang yang tahu, ya, tetapi fahuna kasyaul kathirah. Nah, di sana itu
dalam Al-Quran sudah banyak terungkap secara hal yang canggih. Lam yatimma iksyafuha. Nah, dan itu semua tidak akan terungkap ya kalau misalkan sebelum dengan percobaan ba'da tajarrubut tawilah, percobaan yang sangat panjang. Berarti dalam hal semasal itu pun ya itu terungkap kalau misalkan harus ada percobaan, penelitian dulu dan selebihnya. Nah, dan sedangkan dalam Al-Quran itu malah sudah terungkap, sudah ada di dalamnya. Tetapi kalau makhluk Allah ya, umat manusia itu ketika ingin menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu itu harus ada proses panjang dulu, alat-alat yang canggih itu seperti apa pembuatannya, terus diteliti, ditelaah secara mendetail. Nah, sedangkan Al-Quran beda, dia sudah mengetahui hal-hal yang gaib, hal yang belum terjadi, dan hal mustaqbaliyah yang akan terjadi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sedangkan manusia itu harus berpikir panjang dulu, harus melalui percobaan yang sangat lama dulu ya, dan sebagainya. Nah, di sini dicontohkan ya, akhbarana Allah anha fil Quran wa dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma yaqrabu min 15 qarnan. Allah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran nih ya, berarti di dalam Al-Quran. Nah, tentang apa? Keahwalil janin, tentang perkara tentang janin. Siapa yang tahu? Ya, hanya Allah lah yang tahu. Al-Quran lah yang tahu, dijelaskan. Nih, tentang janin kan berarti dalam Al-Quran itu sudah banyak ya. Pertama, janin itu tumbuh menjadi apa? Itu manusia nggak ada yang tahu. Al-Quran lah yang tahu semuanya ini. Karena ini memang membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya, bukan dari orang yang lain. Nah, makanya seperti halnya katanya manusia itu dulunya adalah monyet, ya. Sejarah mengatakan bahwasanya dari zaman batu, dari zaman ini, ya, itu tidak benar adanya. Karena memang Al-Quran manusia itu bukan awalnya dari monyet ya, tapi memang di sini dijelaskan dalam Al-Quran kahwalil janin. Atau misalkan saya kasih contoh dalam surat apa ya? Dalam surat As-Sajdah ya, As-Sajdah. Di sana dikatakan yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari apa? Nah, pertama dari tanah ya. Memang manusia itu diciptakan dari tanah, bukan dari monyet ya. Kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air mani ya. Janin pertumbuhannya air mani, kemudian dia menyempurnakan dengan meniupkan ke dalam tubuhnya itu apa? Ruh. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, sedikit sekali yang bersyukur. Nah, itu berarti perkembangan janin di dalam rahim manusia. Atau juga dalam hadis dijelaskan, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'ati kalimat bi kitabi rizqi wa ajlihi wa 'amalihi wa syaqiyyi aw sa'idin. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama berapa? 40 hari. Lalu menjadikannya segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkanlah apa? 4 hal: rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraan dan kebahagiaannya. Itu dalam hadis ya. Di sini juga dijelaskan wamahlin nahwi wa haulul bihar, atau perkara tentang laut, bagaimana asal mulanya ya. Nah, di sini semua hanya Allah lah yang tahu. Al-Quran telah menjelaskan, bukan kitab-kitab yang lainnya ya, atau tulisan yang lainnya, artikel yang lainnya. Kalau seperti novel, artikel, itu memang jelas manusia yang membuat. Nah, kalau Al-Quran itu mengetahui segalanya. Makanya mengapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi
sia. Nah, sebenarnya ini untuk poin yang kelima masih banyak lagi, tetapi mungkin Ustazah sampaikan dulu sampai di sini dulu ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian pahami. Ya, mungkin beberapa kalian agak sulit ya buat mengharokatinya, dan Ustazah juga tidak bacakan semuanya karena untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas, jadi Ustazah jelaskan saja. Nanti ketika kalian sudah sampai di sini, insya Allah kita pelajari dengan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu sampailah pada akhir penjelasan atau penutupan ya. Intinya kalian tetap semangat belajar di rumah ya, karena mungkin sebentar lagi juga ke pondok, dan harus tetap optimis, jangan pesimis ya. Jangan terlalu banyak yang dipikir, tetapi harus difahami dan didengarkan baik-baik ya. Ma'in najafi kulli umur, ma'in najafi yaumikum, ma'in najafi kulli amrin ya. Intinya semoga sukses dalam hidup kalian, ma'in najafi hayatikunna jami'an ya. Semoga sukses dalam kehidupan kalian ya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.